jangan alergi sama politik. Ya saya merasa pede lah gimana caranya menang gitu. Dengan adanya sosok Pak Prabowo ini dapat mengangkat juga suara kami di partai di daerah ya. Halo Pers, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di Hops Taktik, cerita asik politik. Kembali lagi bareng gue Dion Yudantama di acara Hops Taktik ini. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol sama politikus yang lagi berjuang buat masuk ke kursi DPRD atau DPR RI. Ini adalah episode ketiga dari Hops Taktik. Dan di episode ini, gue udah kedatangan seorang politikus dari salah satu partai yang namanya nih udah gede banget nih di Indonesia, yaitu dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Terus beliau juga ini sekarang aktif di Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. AMPI itu kayak sayap partainya gitu dari Golkar, dan sekarang lagi mencalonkan diri untuk jadi caleg DPRD Kabupaten Cirebon di Dapil 7 gitu. Dan satu lagi ada juga jabatan yang beliau sedang ampuh saat ini, yaitu jadi anggota Bapilu atau Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar. Ini dia, kita sambut Bang Ari Bahari. Halo, selamat pagi menjelang siang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, kalau mau nanya deh sedikit nih soal AMPI itu, kalau mau jadi kader Golkar harus ke situ dulu kah atau gimana sih? Mau jadi kader Golkar mendaftar. Oh gitu, nggak harus jadi ke sayap partainya dulu? Oh, itu berarti yang mau aja dulu gitu ya? Oke. Dan nih Bang ya, beberapa hari lalu kan udah pengumuman DCT ya? Iya. DCT itu buat teman-teman yang belum tahu, daftar calon tetap. Jadi udah pengumumannya, jadi nama-nama yang udah masuk DCT ini nanti fix bakal ada di surat suara di pemilu 2024 gitu. Dan Bang Ari juga udah masuk DCT, semalam saya lihat tuh di website KPU kan. Gimana tuh Bang rasanya? Deg-degan kah? Excited? Atau gimana tuh Bang? Sebenarnya biasa aja ya, karena saya meyakini bahwasanya saya ini udah berproses lumayan ya, belum lama, cuman beberapa tahun ini saya mengikuti prosesnya, dan saya juga nggak terlalu ngoyo gitu, maksudnya memaksakan saya harus nomor satu. Saya juga tahu bahwasanya di dapil saya itu ada incumbent, ada mungkin tokoh lain, jadi saya cari aman aja. Waktu itu saya minta nomor 4 sesuai nomor urut partai. Oh gitu. Oh gitu tuh bisa minta Bang ya? Iya, maksudnya bisa inilah, maksudnya melakukan lobbying. Oh gitu. Tapi bisa juga ditentukan partai gitu, bisa juga ya? Partai yang menentukan. Oh bisa jadi Abang minta tapi nggak dikabulin gitu, bisa jadi? Bisa jadi, kan mungkin ada pertimbangan partai. Oh saya ini mungkin ada orang lain lah yang harus menempati nomor 4 itu atau nomor 1 itu. Jadi ada proses lobby untuk penentuan nomor itu. Jadi biasa aja karena emang segala sesuatunya udah disiapin Bang ya dari jauh-jauh hari ya. Udah boleh kampanye kapan sih Bang? Tanggal 24 kalau nggak salah. November? Iya. Oke, bentar lagi berarti ini bulan ini ya. Dan semalam kan gue lihat di profil DCT-nya, Bang Ari itu sempat jadi asisten anggota DPR RI, ya Bang ya? Itu asisten siapa dan waktu itu tugasnya ngapain aja sih Bang? Dulu itu saya asisten dari anggota Partai Demokrat waktu itu, Pak Gondo, di Surabaya. Cuman waktu itu beliau tidak mencalonkan diri lagi. Beliau itu nyalek jadi DPD di Banten. Oh DPD. Jadi waktu itu selesai 2014. Oke, dan tugasnya waktu itu ya, kalau asisten itu urusan administrasi kantor lah. Oh gitu. Terkait masalah apa? Jadi kalau misalnya mau perjalanan dinas atau apa gitu ya. Oh gitu. Dan juga sempat juga jadi tenaga ahli, anggota DPR RI ya Bang ya. Gimana sih Bang ceritanya bisa jadi tenaga ahli? Kebetulan jadi tenaga ahli ini kan saya kenal sama Pak Maman Abdurrahman lah. Dari waktu di kampus. Oh, sekampus berarti. Iya. Waktu itu kebetulan Pak Maman mengajak saya lah untuk ikut, untuk membantu beliau di sebagai staf beliau di DPR. Jadi
proses rekrutmennya karena waktu itu dia perlu orang yang dipercaya untuk membantu beliau, akhirnya saya diajak Pak. Oh gitu. Dan kalau kerjanya sama kah kayak tadi urus administrasi Mungkin, atau ada sedikit beda? Mungkin agak sedikit beda lah. Kalau tenaga ahli ini lebih mengurusi program-program aspirasi anggota dewan itu. gitu. Mungkin ada tenaga ahli yang diberikan wewenang untuk memberikan masukan-masukan ketika ada rapat-rapat RDP di DPR. Berarti kayak tim R&D lah ya ibaratnya kalau di Ya, perusahaan gitu ya. ada misalnya memang anggota dewan yang mengkhususkan tenaga ahlinya untuk memberikan masukan-masukan untuk rapat-rapat di DPR. Nah kalau ditarik lagi nih Bang ke belakang, politik ini ya masih dipandang sebelah mata gitu sama sebagian orang gitu. Kalau Bang sendiri kenapa mau Bang masuk politik, dan itu tuh sejak kapan gitu triggernya? Kalau trigger kayaknya semenjak saya kecil. Oh gitu. Iya, jadi waktu saya kecil itu kalau pagi itu suka ikutin ayah gitu, nonton Berita. Kalau sama malam lah kan dulu tuh ada, kalau di TPRI dunia dalam berita gitu kan. Saya suka ngikutin, cuman nggak terlalu gimana gitu, sampai nama menteri apalah waktu itu. Kalau pagi nonton berita pagi gitu. Dan kebetulan waktu itu ayah juga berlangganan koran. Oh gitu. Koran Kompas sama Republika, saya ingat. Nah saya suka baca juga, cuman ya baca aja, nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan apa isu-isu yang berkembang gitu, baca aja. Paling saya suka lihat, oh ini menteri ini, menteri Harmoko Murdiono ketika itu kan. Sampai akhirnya tertarik buat, ini gue terjun deh ke politik praktis mungkin gitu ya. Terus pasca SMA, saya itu kan kuliah masuk organisasi kemahasiswaan. Jiwa aktivisme lah yang membawa saya itu ke dunia politik waktu itu. Oh gitu. Ya saya aktif di himpunan mahasiswa Islam, terus saya juga di internal kampus aktif dari himpunan sampai PM tingkat universitas waktu itu. Terus pasca itu saya masih aktif di HMI, terus sampai 2018 saya di HMI. Pasca itu baru saya masuk memang ke politik praktis Golkar. Jadi petnya memang sudah ada gitu. Jadi saya ya udahlah, memang mungkin ini jalur saya di politik. Berarti terpaparnya ibaratnya dari kecil banget, terus Ya. Kuliah tuh ibaratnya mulai menggodok sampai akhirnya 2018 masuk Golkar. Ya. Join Golkar 2019. 2019. Ya. 2018 saya berhenti kan, kalau di himpunan mahasiswa Islam itu kan nggak boleh ber-KTA. Oh gitu. Iya, nggak boleh anggota partai. Nah, pasca itu baru saya masuk partai Golkar 2019. Nah, kenapa Golkar Bang pilihannya? Golkar kenapa? Ya menurut saya ya partai moderat lah. Tengah gitu ya. Ya partai tengah. Ya HMI juga kan organisasi mahasiswa yang bersifat moderat. Ya saya mengikuti petnya aja gitu. Oh gitu. Sempat ada ini nggak kepikiran pindah ke partai lain, atau mungkin ada tawaran mungkin dari partai lain? Enggak. Karena menurut saya berpartai ini berideologi gitu. Ketika kita itu menetapkan pilihan kita untuk berpartai, ya partai kita misalnya Golkar, ini partai moderat, partai tengah, ya kita udah menetapkan ideologi kita bahwasanya kita orang moderat gitu. Ya, ya. Nah saya juga agak suka kritik lah, misalnya ada orang pindah-pindah partai nih, dari partai yang nasionalis pindah ke partai yang religi gitu, Religius. partai yang kiri pindah ke partai yang kanan gitu. Itu kan yang penting duduk, yang penting ini. Saya agak gimana gitu melihat fenomena seperti ini. Ini mungkin kritik juga buat kawan-kawan yang berpartai gitu. Ketika kalian udah berpartai berarti kalian udah menentukan ideologi kalian seperti apa gitu. Nah saya nggak mau lah, ketika saya udah memilih pilihan saya, ideologi saya, partai saya nggak mau pindah-pindah. Oh, berarti ini Golkar yang cocok banget buat menampung ideologi abang gitu ya ibaratnya. Dan 2019 berarti udah sekitar 4 tahun 5 tahun ya. Kenapa baru nyalek sekarang Bang? Atau sebelumnya udah pernah Bang? Belum pernah. Kan karena saya kan aktif di HMI kan. Lama juga prosesnya di HMI itu dari 2011
kalau 2012 gitu sampai 2018 di struktural HMI. Sebenarnya lah dari zaman di kampus udah di struktural HMI kan, dari tingkat namanya paling bawah itu komisariat sampai tingkat PB HMI 2018. Baru nyalek sekarang? Baru ya. Kenapa? Alasannya akhirnya nyalek dan kenapa baru sekarang gitu, nggak dari 2019 baru join Golkar langsung nyalek gitu? Kenapa ya tadi yang saya sampaikan waktu itu mungkin saya ketika terikat lah aturan organisasi bahwasanya nggak boleh ber-KTA partai. Gitu. Terus saya setelah itu masuk Golkar ya ketika kita udah memutuskan terjun dunia politik praktis pasti ujungnya ini loh masuk ke dalam sistem politik. Ya kenapa DPRD juga pilihannya? Saya memandang bahwasanya saya ingin berkarir di dunia politik ini dari bawah lah, dari tingkat yang memang kecil gitu, skupnya tingkat DPRD. Okay. Dan Kabupaten Cirebon ya, bukan kota ya? Bukan, iya Kabupaten Cirebon Dapil 7 itu mana aja bang? Ada 6 kecamatan, itu Kecamatan Sedong, Kecamatan Mundu, Greget, Asjap, Beber, Susukan Lebak. Oh Sumber nggak masuk ya? Sumber nggak. Oh. Sumber itu di pusat ya. Pusat ya. Oh. Dapil 1. Dan kalau mau nanya nih bang nih, kalau jadi anggota DPR atau DPRD itu ada masa apa nggak sih? Maksimalnya nggak sih? Kalau presiden kan 2 periode nih. Jadi Alek tuh anggota legislatif ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Nggak ada ya? Berarti bisa misalnya abang kepilih 2 periode terus 3 periode 4 periode? Ya bisa. Setahu saya ada beberapa anggota di DPR pusat ini udah ada yang 4 periode, bahkan ini ada yang nyalon lagi. Saya ada beberapa sih. Oh gitu, nggak ada batasan ya? Iya. Tapi kalau gitu menurut abang baik nggak sih maksudnya sistem kayak gitu tuh nggak ada maksimal, nggak ada batasan gitu atau gimana? Seharusnya sih ada batasannya mungkin ya, menurut saya ya. Karena yang berlebihan itu kadang-kadang tidak baik gitu kan. Oh gitu. Tapi ya mungkin itu kompromi yang bisa dilakukan lah di bagaimana ini bisa lah dibatasi gitu. Oke. Dan target abang nih buat masuk ke DPRD Kabupaten Cirebon berapa suara bang? Saya sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak. Ada angka ini nggak sih, angka dari partai gitu? Oke, Bang Ari sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu suara yang harus didapatkan gitu, ada nggak sih? Targetnya 2 kursi so. 2 kursi. Memperebutkannya berapa kursi? 8. Oh 8 kursi. Target dari Golkar 2 kursi gitu. Berapa ya kira-kira tuh? Kalau pernah tahu nggak infonya yang periode sebelumnya tuh minimal banget yang bisa lolos? Kalau untuk untuk 2 kursi itu sekitar di angka 30.000. 30.000 suara. Oke. Akumulasi suara Partai. anggota sama partai. Optimis tapi bang segitu ya? Itu beban yang dibebankan oleh DPD Kabupaten Cirebon ya ke caleg, bahwasanya dapil 7 Kabupaten Cirebon ini harus 2 kursi. Oh gitu. Ya kita harus optimis dan optimis. Dan gue baca juga bang di profil DCT-nya kan bisa diakses ya, profil anggota legislatif itu, calon maksudnya. Itu ditulis abang mengusulkan 2 program unggulan mungkin ya. Yang pertama itu gue bacain sedikit, mendukung perkembangan pertanian dan memfasilitasi petani agar menjadi lebih baik. Yang satu lagi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pembuatan dan atau perbaikan jalan yang sudah ada. Mau nanya nih bang, emangnya ada problem apa soal pertanian di Kabupaten Cirebon sampai abang akhirnya membawa itu jadi program gitu bang, mau jadi usulan? Yang jadi problem di Kabupaten Cirebon ini salah satunya bahwasanya tingkat kemiskinannya juga sangat tinggi. Kabupaten Cirebon itu salah satu kabupaten termiskin di Jawa Barat. Oh gitu. Dan mayoritasnya itu petani gitu. Bukannya nelayan ya? Enggak, mayoritas petani. Oh kirain nelayan karena pesisir laut dan suka terkenal kayak udang rebon gitu-gitu kan? Mayoritas petani. Oh petani. Nah, bagaimana ya petani ini harusnya sejahtera gitu. Problem apa yang ada di tengah-tengah petani? Mungkin
sekarang ini adanya penurunan lah minat gitu, anak muda untuk terjun di dunia pertanian gitu. Jadi mereka tuh pengen kerjanya di pabrik, pengen kerjanya di kota gitu ya. di kota, terus di supermarket kayak gitu, minimarket kan gitu. Banyak lah kejadian-kejadian seperti itu. Karena mungkin petani ini nggak menjamin masa depan mereka gitu kan. Gitu. Sedangkan kalau memang ini bisa diekspor, petani ini bisa menjanjikan juga sebagai sumber pendapatan. Jadi betul-betul saya itu penurunan minat gitu ya dari anak-anak muda untuk menjadi petani itu ya. Dan ya mungkin karena penghasilan dari petani ini sedikit, jadi orang banyak yang pindah gitu, atau karena mungkin gengsi lah anak muda sekarang kan pengennya dikerja di kota yang bisa dilihat gaya nih gitu ya. Terus problem kedua terkait jalan ya, saya ini juga sering saya sampaikan dalam sosialisasi yang saya lakukan, bahwasanya jalanan di Kabupaten Cirebon ini sangat memperhatikan. Jalan ininya ya, arterinya berarti? Iya, jalan ininya lah, jalan umumnya gitu, jalan besarnya lah. Sebenarnya sampai ke tingkat ini juga masuk ke dusun itu sangat jelek lah. Gitu. Kalau kita mau bandingkan Kabupaten Cirebon ini dengan tetangganya Kabupaten Cirebon itu Kuningan, itu lebih bagus gitu. Lebih bagus Kuningan maksudnya? Iya, gitu. Bahkan secara APBD ini yang saya tahu bahwasanya Kabupaten Cirebon itu APBD-nya lebih besar daripada Kabupaten Kuningan. Gitu. Dan problem jalan ini enggak hanya ya setahun 2 tahun ke belakang lah. Gitu. Dari saya kecil hingga saya sekarang udah umur 36 tahun tuh, problem jalan ini masih belum terselesaikan gitu. Jadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apa yang salah gitu. Berarti abang mau mendorong percepatan pembangunan, kira-kira apa nih, kayak mungkin konkretnya apa yang kira-kira misal abang duduk di kursi DPRD nanti apa yang bakal dilakukan tuh, mendorongnya dalam bentuk apa gitu? Saya pasti panggil bupati. Gitu. Saya bilang kenapa di Kabupaten Cirebon ini jalannya nggak pernah benar gitu. Sejak lama bahkan ya? Iya, jalan yang sering saya pulang lah dari Beber itu ke Kecamatan Sedong sampai sekarang itu ya rusak. Memprihatinkan gitu ya. Padahal Cirebon tuh kayak titik temu yang orang mau ke Jawa Barat dari Jawa Barat ke Jawa Tengah pasti lewat Cirebon gitu ya. Iya. Sementara jalannya memprihatinkan gitu. Nah, kalau balik lagi nih ke soal pemilih Bang, 2024 ini nanti pemilunya yang bakal banyak pemilihnya adalah pemilih muda dan juga pemilih pemula. Gimana tuh Bang ngeyakinin mereka itu semua Bang? Sementara banyak juga mereka yang entah apatis, entah mungkin bodoh amat soal pemilu gitu. Cara Abang gimana tuh ngeyakinin, ayo dong aktif nih melek politik gitu? Ya, cara satunya saya lebih banyak ngumpul di komunitas-komunitas lah di kampung gitu. Terus kemarin juga saya membuat pelatihan yang ya banyak komunitas anak muda yang coba saya garap. Ayo misalnya pemuda yang masih nganggur atau apa, kita ajak untuk ikut pelatihan. Kemarin itu saya bikin pelatihan kayak ngelas, terus gitu. untuk perbaikan elektronik. Terus bagi yang perempuan itu ada kerajinan tangan, membatik, terus membuat olahan pangan. Berarti yang produktif gitu ya? Iya, membuat kopi. Ya banyak metode sih, mungkin ada kawan-kawan yang memang aktif di medsos gitu. Terus ada yang memang coba, kan anak muda nih biasanya berkelompok gitu kan. Mereka ada di komunitas-komunitas, bagaimana kita mensupport kegiatan-kegiatan positif lah. Kemarin saya di Kecamatan Panongan itu mencoba mensupport bagaimana minat olahraganya ini berkembang lah. Kita support bola, terus baju. Oke, berarti lebih mengencourage mereka tuh dengan memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan edukasi kayak gitu ya. Kita juga
ya kumpulin lah gimana mereka bisa ikut kita. Oke. Dan oh nih bang, kepo nih. Merasa saingan gak sih bang sama teman yang satu partai di dapil yang sama? Pasti kan ada 8 tuh ya, memperebutkan 8 kursi, ada 8 dari Golkar. Merasa saingan gak sih bang? Iya, kompetisi itu pasti terjadi di internal partai atau eksternal lah. Kalau eksternal udah pasti, di internal juga hampir lah. Karena apalagi kabupaten ya, itu wilayahnya sangat sempit. Beda kemudian kalau provinsi atau DPR RI ya. Itu kan sangat luas lah, hampir kalau di Cirebon itu kan hampir di 3 kabupaten untuk DPR RI sama DPRD provinsi. Ya pasti ada gitu persaingan apa, cuman kita meminimalisir lah kalau untuk di internal partai. Bisa aja kita ini sama kawan-kawan di internal partai yang dapil yang sama dengan saya itu membagi zonasi itu. Biasanya gitulah, hampir lah pasti itu di setiap partai gitu. Misalnya saya fokus di 3 kecamatan, yang ini di mana kecamatan, yang ini di mana desa mana kayak gitu. Atau mungkin tandem juga sama yang caleg untuk DPRD provinsi sama itu juga itu bisa dilakukan nggak sih bang? Bisa, tergantung kita pembangunan komunikasi yang kita ini ya, bentuk. Gitu. Soalnya sih saya sering lihat tuh kayak baliho-balihonya dari Golkar gitu. Saya kan di Depok ya, ini yang buat RI-nya ini, provinsinya ini, buat kotanya ini kayak gitu. Itu bisa dilakukan juga ya. Bisa. Dan berarti abang selama ini udah ini belum bang? Udah turun ke masyarakat itu kan apa melakukan sosialisasi program lah, tahu itu kan sudah ya. Itu tuh pernah dapat kesulitan nggak sih bang? Mungkin mereka yang kayak apatis atau kesulitan pasti lah. Pasti ada beberapa kesulitan. Yang pertama kadang-kadang saya kan kalau aktivitas secara ini kan saya di Jakarta ya. Domisilinya? Iya, domisili di kerja di Jakarta. Nah saya kan harus balik, kalau waktu mencalonkan ini harus balik ya dari nol gitu. Tadinya saya nggak kenal siapa-siapa gitu. Bagaimana caranya membangun tim gitu, hampir di setiap desa gitu. Kesulitannya itu. Jadi kadang-kadang kesulitannya di tengah-tengah masyarakat itu ada wilayah-wilayah memang udah pakem pemilih gitu. Misalnya di wilayah A itu untuk partai dari PDIP, terus wilayah B dari PKB atau dari situ. Jadi kalau kita masuk itu kan agak susah gitu, di border sama mereka. Oh gitu, udah ada kantong-kantongnya sendiri ya. Suara. Dan pernah nemuin yang unik nggak bang? Misalnya kayak mungkin ketika turun ada masyarakat yang udah deh kalau mau gua pilih udah bangun aja pos ronda di sini atau bangun aja lapangan atau pos yandu misalnya. Banyak kayak gitu. Terus gimana bang nyikapin itu bang? Saya bilang saya bilang bahwasanya saya janji lah, ini kan maksudnya berjanji ketika saya duduk nanti hal-hal apa yang memang rasional kayak gitu yang bisa kita dorong dari kabupaten ini untuk memenuhi hajat masyarakat banyak kayak gitu. Misalnya jalan, Pak ini jalan ini kita udah lama nggak benar-benar. Saya pasti gitu. Insya Allah Bu, kalau saya terpilih saya pasti akan memperjuangkan masalah jalan karena banyak keluhannya jalan. Dan rata-rata yang dikeluhkan itu sebenarnya ranah eksekutif ya bang ya? Ya nggak sih, kayak jalan gitu? Iya. Sementara ranah legislatif kan lebih ke peraturan atau mengawasi eksekutif kan ya. Dan kalau bang terpilih nanti duduk di komisi berapa apa dia 1, 2, 3 atau ABC sih bang? ABC kalau ABC. Salah gitu. Tuh abang maunya duduk di komisi apa tuh? Saya sebenarnya infrastruktur. Saya nggak tahu komisi berapa. Cuman mau lebih ke itu karena yang ngerasain tadi ya jalan kayak gitu ya. Gitu. Dan tadi abang bilang untuk bisa memaintain sosialisasi itu harus ada tim. Berarti abang sendiri punya relawan? Punya. Oh, itu gimana tuh bang cara ngeyakinin mereka bang? Apa ada iming-iming tertentu? Kebetulan saya di kecamatan saya itu kan saya fokus baru di 2 kecamatan ya.
yang pertama di kecamatan Sedong itu saya menggunakan struktur partai. Jadi memang sudah terbentuk gitu. Partai Golkar. Iya, struktur partai. Ada pengurus kecamatan, terus ada pengurus desanya udah terbentuk. Kita hanya melakukan konsolidasi lah, mengumpulkan mereka, kita jelaskan bahwasanya kita mau nyalek, mohon supportnya, tinggal maintenance seperti apa gitu. Ya janji pasti saya hampir sama lah, bagaimana dapil saya ini berkembang lah, maju. Itu aja. Berarti nggak ada kayak mungkin iming-iming uang gitu, kalau bantuin saya dapat uang sekian deh per bulan, karena kan udah kerja juga, uang transport gitu misalnya, nggak ada ya, atau ada? Kos politik pasti ada. Oh gitu. Kos politik kita kan kalau ngumpul-ngumpul kan pasti harus misalnya ngumpul lah di rumah pemenangan itu kan kita harus beli kopi. Ya keluarlah ada duit rokok gitu ya. Duit rokok pasti ada. Nggak menafikan itu. Gitu. Tapi untuk janji iming-iming itu lebih ke janji agar dapilnya itu nanti lebih berkembang gitu ya. Iya. Dan ada ini nggak sih Bang, support partai itu untuk Abang dalam bentuk apa? Mungkin logistik buat alat peraga atau gimana? Saya kurang tahu ya. Itu kalau kemarin saya ikut rapat di Bapilu Pusat itu akan ada tim logistik lah. Nah, saya nggak tahu sejauh mana karena saya kan di daerah ya. Sejauh mana tim logistik ini bekerja, mungkin nanti ada support terkait saksi. Karena waktu itu dibentuk juga ada badan saksi juga kan di DPP Partai Golkar, terus ada logistik ini menyebarkan APK mungkin ya. Saya udah lihat ininya, cuman sejauh mana kerjanya kita lihat ke depannya seperti apa. Tapi saksi ini, badan saksi ini udah terbentuk lah. Jadi itu badan ad hoc lagi di DPP Partai. Salah satu bentuk support partai gitu ya buat caleg-calegnya. Dan Golkar ini kan masuk ke KIM ya, Koalisi Indonesia Maju. Gue mau nanya dikit nih Bang, udah siap belum Bang menangin Prabowo Gibran? Soalnya kan pasti anggota caleg tuh disuruh mau menangkan yang diusung juga kan, presiden dan cawapresnya kan. Ya sebagai kader yang memang udah ketika menetapkan pilihannya untuk berpartai ini kan ketika ada instruksi ya kita harus siap. Misalnya kemarin di Rapimnas Partai Golkar, DPP Partai Golkar mengamanahkan lah suaranya dukungannya itu ke Prabowo dan Mas Gibran. Ya kita harus manut ya. Apa nih yang bakal Abang lakukan untuk turut memenangkan Prabowo dan Mas Gibran? Iya, tentunya kita berharap dengan adanya sosok Prabowo ini dapat mengangkat juga suara kami di partai di daerah ya. Pasti kami akan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Bahwasanya kami Partai Golkar ini memiliki kandidat presidennya Pak Prabowo dan wapresnya Mas Gibran gitu. Harapannya dengan itu dapat mengangkat suara Golkar juga di daerah. Oke. Nah, isu yang santer belakangan itu dari pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini soal dinasti politik, Bang. Gimana Bang menanggapi cara Abang menanggapi soal sentimen itu? Misalnya mungkin nanti ketika Abang turun ke lapangan ada orang yang ini politik dinasti itu, Abang kira-kira bakal gimana tuh Bang? Ya kita pasti yang mencoba menjelaskan lah, merasionalisasikan kalau dinasti politik kan sistem kerajaan kayak gitu, yang diturunkan secara darah. Sedangkan kita kan masih di alam demokrasi kayak gitu. Yang pada akhirnya masyarakat yang menentukan gitu. Pada akhirnya masyarakat yang menentukan. Itu aja. Terus kalau dari Abang nih menanggapi Gibran, yang ada yang bilang lah sebagian Mas Gibran ini masih kurang pengalaman, soalnya baru cuma beberapa tahun doang di Solo gitu jadi wali kota, kok tiba-tiba udah jadi cawapres gitu. Gimana Bang nanggapinnya Bang?
Ini saya berbicara sebagai seorang yang masih umurnya di bawah under 40 lah, di bawah 40 tahun ya. Maksudnya beda 1 tahun lah sama Mas Gibran. Ya saya secara ini, kita nih yang muda-muda biasanya mempunyai tekad dan semangat gitu untuk belajar kayak gitu. Kadang-kadang kita diremehkan juga sama orang-orang tua, ya anak muda nih bisa apa sih kayak gitu kan. Ya ke depan saya maunya Mas Gibran ini juga memberikan bukti bahwasanya cibiran-cibiran dari orang ini salah kayak gitu. Saya bisa apa? Apa ya? Ya semangat lah. Pemuda ini punya semangat, punya apa ide-ide kreatif. Saya rasa dengan Mas Gibran yang masih muda ini bisa lah untuk mengimbangi lah Pak Prabowo. Mungkin memang secara pengalaman masih pendek lah. Cuman dengan adanya semangat yang anak muda ini cepat bergerak, nggak lambat kayak gitu, saya rasa bisa ya. Mengimbangi dan juga menepis cibiran-cibiran gitu ya. Berarti optimis juga untuk memenangkan Pak Prabowo dan Gibran nih. Ya pasti gitu. Pasti harus optimis. Ya. Oke nih Bang, balik lagi ke Abang nih. Worst case skenario Bang, kalau Abang nggak terpilih, mau ngapain nih Bang di bidang politik, dan program tadi 2 usulan program yang diusulkan Abang tuh kira-kira mau gimana tuh? Saya belum mikir worst case-nya gimana. Cuman saya saya merasa pede lah gimana caranya menang gitu. Belum ada pikiran. Ini kalah kayak gitu. Maju aja. Jadi yang dipikirin menang gitu ya. Harus optimis. Gitu. Terus kalah urusan belakang. Nah Bang, Abangnya juga kan anggota Bapilu ya. Iya. Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu, itu tuh ngapain sih Bang tugasnya Bang? Tugasnya badan yang memenangkan partai. Nggak, mungkin ada tugas khusus yang harus melakukan edukasi apa atau apa gitu. Ya kita fokus bagaimana caranya pada pemilu legislatif dan pilpres ini menang gitu kan. Mungkin ke depan juga DPP Partai Golkar ini pastinya akan melakukan coaching lah di tingkat daerah atau tingkat pusat, bagaimana kadernya ini dapat melakukan teknik-teknik sosialisasi ke bawah kayak gitu. Ya targetnya Bapilu ini ya memenangkan Partai Golkar sejauh mana kayak gitu. Oh berarti kalau Bapilu ini lebih ke memenangkan partai ya, iya. Suara partai ya. Oh gitu. Oke, dan kalau nih terakhir Bang ya, mungkin ada yang mau disampaikan nggak Bang dari Abang buat anak muda nih, pesan-pesan lah gitu. Pesan-pesannya terkait politik. Jangan alergi sama politik. Jangan alergi sama politik. Karena politik ini yang menentukan hajat hidup orang banyak kayak gitu. Semuanya kalau saya di dapil ini, saya bilang sama bapak-bapak sama ibu-ibu nih, bahwasanya politik ini yang mengatur kamar, sumur sama kasur. Ini diatur sama politik bapak-bapak ibu-ibu. Saya bilang kayak gitu. Urusan kamar, urusan pernikahan, urusan rumah tangga, itu politik yang mengatur. Urusan dapur ini kan terkait mata pencaharian ya, sandang pangan itu lewat kebijakan politik gitu. Misalnya ada beras naik gitu, bagaimana beras ini harus turun, itu ya harus secara struktural, nggak bisa kita lewat bawah gitu. Pemerintah lah mengeluarkan kebijakan, mungkin melakukan operasi pasar atau seperti apa. Terus masalah sumur juga, punya mata pencaharian atau apalah, ya pekerjaan. Ini pemerintah yang mengatur bagaimana ini semua tersalurkan. Jadi kepada anak muda mungkin yang sekarang lagi ini, ayo kita melek politik gitu, karena kalau kita nggak melek politik itu ya kita mungkin suara kita bakal diselewengkan atau seperti apa. Kami juga yang sebagai politisi ini kan perlu pengawasan dari kalian-kalian yang memang
di luar politik gitu, sebagai watchdog lah. Maksudnya, oh ini para politisi ini udah salah menetapkan kebijakan terkait harga pangan, terkait BBM gitu kan. Itu harus ada kontrolnya. Kalau nggak dikontrol, ya bisa ya sembarangan kayak gitu. Ayo, karena ini menentukan nasib kita gitu masalah. Ya tadi seperti pekerjaan itu dan banyak hal. Jadi itu ya, jangan alergi sama politik. Karena politiknya yang menentukan Semuanya ya. Meskipun kadang-kadang kayaknya orang tuh nggak sadar mungkin ya sebenarnya yang ya upah ya jalan apa segala macam itu keputusan dari politik ya. Ya bahkan yang saya bilang itu masalah kasur itu rumah tangga lah yang private kayak gitu kan. Itu pun politik ya. Diatur sama politik. Ada undang-undang pernikahan kali gitu. Ya itu banyak orang yang kayaknya nggak sadar gitu Bang ya. Apa karena mungkin nggak direct mungkin ya efeknya atau menurut mereka gitu ya. Oke, nah terakhir Bang, kalau ada masyarakat di Cirebon 7 ya, Kabupaten Cirebon Dapil 7, kalau ada aspirasi atau mungkin ada keluhan atau ada masukan buat Abang itu bisa nyampein kemana Bang? Atau ada platform khusus ataukah WhatsApp yang bisa dihubungi kayak gitu? Saya ada sosmed di Facebook Ari Bahari. Kalau IG di Ari Bahari 99. Di WhatsApp ada, mungkin nanti bisa dicatatkan di bawah. Terus saya juga ada rumah pemenangan kayak gitu. Oh gitu, di setiap kecamatan? Enggak, di Kecamatan Sedong aja. Oh gitu. Mungkin Bapak Ibu atau adik-adik, kakak-kakak yang memang mau datang aja di Kecamatan Sedong, tepatnya itu dekat pasar. Oh gitu. Ya, di Kecamatan Sedong. Nanti datang aja kalau ada mau aspirasi yang mau disampaikan tuh bisa ya, kalau ada keluhan atau apa itu bisa disampaikan ke rumah pemenangan itu ya. Oke, itu aja Bang Ari pertanyaan-pertanyaan gue, dan thank you banget Bang ya, gue jadi dapet banyak insight nih soal dunia politik, soal kepartaian, soal tadi jadi tenaga ahli DPR dan lain sebagainya. Oke, demikian obrolan gue sama Bang Ari Bahari, dan buat teman-teman Hopper semuanya jangan lupa saksikan terus Hops Taktik Cerita Asik Politik episode berikutnya, dan gue Dion Yudantama, sampai jumpa.